warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufidah. Saya Rehma Rizka. Saya Agnes Salsabila. Saya Nurul Junior. Dan kami memilih UPT SMA Negeri 3 Goa untuk diwawancarai dalam tugas proyek pengantar pendidikan. Yuk, Nadia. Kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it ever feel like nothing changed at all? If you close your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Pendidikan IPA ICP. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufidah dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rehma Rizka. Perkenalkan, saya Nurul Junior. Saya Agnes Salsabila. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai Bapak terkait bagaimana kolaborasi antar sekolah, masyarakat, dan orang tua. Terkait dengan tugas kami yaitu pengantar pendidikan, kami disuruh terjun langsung untuk mewawancarai beberapa lembaga. Dan di sini kami memilih sekolah SMA Negeri 3 Goa untuk diwawancarai. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kami mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syariful Alam, SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 3 Goa ini. Terima kasih. Baik Pak, pertanyaan pertama, menurut Bapak, bentuk kerjasama apa yang selama ini terjalin antar sekolah dan orang tua siswa? Kalau kerjasama yang selama ini terjalin antara orang tua dengan siswa, orang tua siswa dengan sekolah, itu pihak sekolah selalu menjalin komunikasi yang baik, yang intens dengan orang tua siswa terkait perkembangan proses belajar siswa. Apakah dia berprestasi ataukah masih stagnan proses belajarnya, peningkatan belajarannya, ataukah ada siswa yang bermasalah. Jadi komunikasi yang baik itu selalu intens dilakukan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sekolah memiliki program yang melibatkan antara masyarakat sekitar dalam kegiatan pendidikan yang ada di sekolah ini? Ya, ada. Beberapa diantaranya adalah misalnya dalam membuat kebijakan atau tata tertib sekolah untuk diterapkan kepada siswa, maka itu dilibatkan orang tua dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat setempat, termasuk aparat-aparat setempat, misalnya Polri, itu sering kita libatkan dalam membuat aturan atau tata tertib yang akan dilibatkan oleh sekolah terhadap siswa. Jadi tata tertib itu disusun bersama masyarakat dan orang tua siswa untuk diterapkan di sekolah sebagai aturan pendisiplinan siswa. Selanjutnya barangkali ada dari antara teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bertanya. Saya. Pak, pertanyaan saya itu yang mengenai peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Pertanyaannya, menurut Bapak, bagaimana peran sekolah dalam membentuk sikap sosial dan karakter siswa? Oh iya, kalau peran sekolah dalam membentuk karakter siswa adalah pihak sekolah terhadap tata tertib yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah kita sosialisasikan, kita terapkan di sekolah, maka pihak pendidik di sekolah itu melakukan pendisiplinan terhadap tata tertib kepada siswa. Karena kalau siswa disiplin terhadap tata tertib, maka otomatis karakter mereka akan terbina dengan sendirinya. Karena kadang
penyelewengan atau penyimpangan karakter siswa itu disebabkan karena tidak disiplin terhadap tata tertib sekolah. Sekira begitu. Sekira teman-teman lain mau bertanya? Baik Pak, jadi pertanyaan saya itu apa tantangan terbesar dalam menjadikan pendidikan sebagai agen perubahan sosial Pak? Oh iya, kalau tantangan terbesar terhadap agen perubahan sosial di masyarakat, karena kondisi sekarang ini di masyarakat, perkembangan teknologi semakin canggih, sehingga masyarakat dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang sekarang. Oleh karena itu, pendidikan juga ini memang sementara dibangun sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan zaman. Jadi termasuk di proses pendidikan di sekolah itu sudah mulai banyak menggunakan teknologi kekinian, sehingga proses belajar itu tidak ketinggalan zaman, sama dengan kondisi masyarakat kita di luar. Baik, adapun pertanyaan dari saya yang dimana pertanyaan saya, apakah Bapak pernah mencoba pendekatan atau metode pembelajaran yang inovatif? Bisa dijelaskan contohnya Pak? Ya, baik. Kalau pembelajaran inovatif, memang sekarang ini semua guru ditantang untuk membuat program belajar yang lebih menyenangkan. Program kurikulum ya, deep learning sekarang ini, metode deep learning sekarang ini memang menuntut semua guru untuk senantiasa menciptakan gaya-gaya baru, gaya belajar yang baru yang menyenangkan dan mudah diserap oleh siswa. Baik, contohnya misalnya kegiatan yang menyenangkan itu tidak monoton guru menjelaskan dengan hanya menggunakan metode ceramah, tapi siswa harus dilibatkan aktif selama proses pelajaran. Siswa yang aktif untuk mencari ilmunya sendiri, kemudian metodenya sisa guru mengarahkan. Saya kira program-program yang deep learning ini memang menantang semua guru untuk inovatif dalam proses pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, juga respon yang sangat baik, yang dimana respon Bapak sangat bermanfaat bagi kami. Iya, kami juga berterima kasih atas kesediaannya untuk datang berkunjung ke SMA Negeri 3 Goa. Terima kasih atas silaturahminya, keramahannya. Kami semua insya Allah mendoakan kepada adik-adik. Mudah-mudahan semua proses belajarnya berjalan dengan lancar, proses perkuliahannya dapat jalani dengan baik. Kami berdoa sukses semua di masa mendatang. Terima kasih Pak. Terima kasih.